Episode 15. Sidan memainkan ponselnya, merasa sedikit jenuh dengan mendengarkan ceramah dari sang mama yang selalu menanyakan tentang kapan dirinya menentukan tanggal pernikahan. Sebenarnya Felicia mendesak Sidan karena dirinya benar-benar frustasi. Memikirkan putra satu-satunya itu melajang selama ini, padahal putranya itu sangat tampan, kaya, dan memiliki kedudukan yang tinggi. Banyak wanita yang ingin menjadi istrinya, tapi tidak ada satupun yang bisa merebut hati Sidan selain Sonya. Awalnya Felicia sangat terkejut saat Sidan menerima Sonya. Mereka bahkan belum saling mengenal satu sama lain, tapi Sidan langsung menerima begitu saja kehadiran Sonya. Tetapi sebenarnya Sidan melakukan itu karena dia sudah didesak oleh sang ayah agar segera menikah. Sidan sudah menyerah dengan takdir yang diberikan Tuhan kepadanya. Semenjak Sidan kehilangan wanita yang sangat ia cintai beberapa tahun yang lalu, tepatnya saat awal mereka kuliah, hidupnya terasa hampa. Bahkan untuk sekedar melangkah ke depan, dia harus dipapah oleh sang mama. Dalam artian Sidan seperti tidak punya tujuan untuk hidup. Kehilangan Valeria benar-benar membuat hidupnya tidak bersemangat. Tetapi sekarang setelah bertemu dengan Alana, wanita yang begitu mirip dengan Valeria, kehidupan Sidan yang dulu dingin menjadi lebih hangat. Yang dulunya hitam kini penuh dengan warna. Alana benar-benar membuatnya semakin bersemangat. Wanita itu benar-benar membuatnya nyaman. Bahkan meskipun dia bukan Valeria, tapi Alana mampu membuatnya seperti hidup kembali. Meskipun tidak dipungkiri, rasa wanita itu sama, harum tubuhnya juga sama. Ya, tubuh Sidan hanya bisa bereaksi dengan Valeria dan Alana. Kedua wanita yang entahlah bagaimana Sidan bisa menilainya, keduanya benar-benar sama. Andaikan Valeria dan Alana adalah orang yang sama. Bagaimana Sidan? Sidan, bentak Felicia saat putranya itu malah melamun dan asik dengan dunianya sendiri. Sidan yang baru saja melamunkan kedua wanita yang begitu berharga dalam hidupnya. Dia tiba-tiba begitu merindukan Alana. Kapan dia bisa bertemu dengan kekasihnya itu malam ini kalau sang mama masih betah mengajaknya ngobrol? Ma, apa mama ingat dengan keluarga Vladimir? Sebuah keluarga terpandang di Florida sebelum terjadi kasus kecelakaan besar itu dan menghancurkan keluarga tersebut. Tanya Sidan tiba-tiba. Maksudmu keluarga Valeria Vladimir, keluarga keturunan Rusia itu? Sidan mengangguk. Sudah sangat lama kejadian itu. Dikabarkan bahwa seluruh keluarga Vladimir tidak ada yang selamat dari kobaran api di mansion itu. Bahkan jasadnya ikut melebur menjadi abu karena tidak ditemukan jasad utuh di sana. Apakah kamu masih belum bisa melupakan Valeria? Tanya Felicia menatap wajah sang putra. Tidak, Ma. Aku hanya merasa kalau kebakaran itu disengaja, artinya memang semua itu seakan direncanakan. Tapi entahlah, aku akan menyuruh orang kepercayaanku untuk menyelidiki kasus kebakaran itu lagi. Jawab Sidan. Sebaiknya kamu tidak perlu melakukan hal itu, Nak. Tidak usah terlalu ikut campur karena kamu sendiri adalah orang penting di kota ini. Akan banyak musuh yang menghadang di depan, ujar Felicia menasihati putranya. Setelah itu Felicia memutuskan untuk keluar dari dalam kamar Sidan karena malam semakin larut. Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Hari itu Victor mengajak Alana ke rumahnya, rumah yang dulu adalah milik Alana. Aku harus bisa membuat Victor segera mengembalikan kembali semua harta kekayaanku. Aku tahu kalau kamu sangat suka berlama-lama duduk di halaman belakang. Dulu kita benar-benar bahagia, bukan? Ucap Victor menatap wajah cantik Alana dari samping. Wanita itu sedang memperhatikan halaman yang kini sudah tidak ada bunga-bunga kesukaannya, tapi berganti dengan bunga yang lain. Apakah bunga-bunga itu adalah bunga kesukaan Sonya? Ternyata wanita itu benar-benar licik. Dia ingin menguasai Sidan dan Victor sekaligus. Tapi lihat saja Sonya, aku tidak akan membuat hidupmu bahagia. Kau telah menghancurkan pernikahanku. Kau juga telah menipu Sidan. Tunggu pembalasanku. Iya, tentu saja, sebelum perasaanmu padaku berubah, Victor. Bahkan kalau kamu ingin tahu perasaanku, sampai detik ini masih sama. Aku masih sangat mencintaimu, ucap Alana berpura-pura sedih. Victor mendekati mantan istrinya itu, bahkan jarak mereka begitu dekat. Alana harus kuat untuk tidak berteriak meminta tolong, karena memang posisi mereka benar-benar sangat dekat. Dalam hatinya, dia merasa jijik saat Victor berusaha mendekatinya. Maafkan aku Alana, bagaimana kalau kita kembali menikah? Aku masih mencintaimu. Begitupun kamu, jadi tidak ada salahnya kan?
kalau kita kembali bersama? Alana diam belum menjawab. Aku janji tidak akan pernah berbuat hal seperti dulu lagi. Aku janji akan membahagiakanmu, Alana. Aku janji. Dasar sampah, gerutu Alana dalam hati. Tapi aku akan segera mengurus surat-surat penting itu, Alana, ucap Victor meyakinkan mantan istrinya itu. Terima kasih, aku senang sekali akhirnya kamu mau melihatku, Victor, jawab Alana tersenyum lebar. Victor berjanji kepada Alana akan segera mengurus surat-surat yang berpindah tangan kepadanya, dan akan dia pindahkan kembali ke tangan mantan istrinya itu, dan kali ini Alana akan mengambil haknya kembali, seperti rumah, perusahaan, toko kue, dan 2 apartemen. Victor meminta maaf dan merasa sangat menyesal karena telah mengkhianati Alana, dan tentu saja Alana memanfaatkan hal itu dengan baik. To be continued.